ini politik dua muka atau jangan-jangan dasa muka. Dasa muka. Jadi enggak, kalau gua sih ngelihatnya itu pintu depan tertutup, tapi pintu belakang masih dibuka. nah, jadi memang dalam politik itu tetap harus ada dibuka pintu, berapa persen dibuka. Supaya kalau mau keluar ada pintunya. Ada escape-nya. Kalau mau masuk juga jangan ditutup rapat-rapat dan juga dibuka lebar-lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan ngomong soal pertanyaan publik lah ya. Siapa yang akan jadi oposisi di pemerintahan nanti, di pemerintahan Prabowo Gibran? Atau jangan-jangan nggak ada oposisi, semua gabung. Yang sekarang belum menyatakan dengan tegas adalah PDIP dan PKS. PKS sudah ada sih suara-suara Sinyal-sinyal. tetapi udah disambut lagi tuh sama Gelora kan. Ya, PKS mengatakan kemarin ngundang itu ya, karpet merah buat Karpet merah Prabowo. buat Prabowo. Prabowo-nya nggak datang. Karena PDIP. dilarang kayaknya sama Fahri Hamzah. Nisbata. PDIP nunggu rakernas ya 24 Mei kayaknya. Iya. Nah, ini ada dua tokoh besar. Dr. Atang Irawan. Ini salah satu ketua di Partai Nasdem. Ada Dr. Slamet Ginting, pengamat politik dari Universitas Nasional UNAS. Ada Dr. Dadi Sumatmadza. Kita praktisi gitu. Media. Kita ngobrol ini ya ke Kang Atang sebagai orang politik, nah, orang partai lah ya. Ya, PDIP PKS gabung nggak ke koalisi? gabung sebenarnya. Dua-duanya gabung ya? Ya, satu kan dua-duanya ini kan nggak ada halangan sebetulnya. Nggak ada halangan secara personal ya. Dalam konteks komunikasi politik kan clearance sebetulnya. Ini hanya nunggu momentum saja. Mungkin kalau kita lihat dari PKS, kalau tadi disebutkan misalnya ada garis embarkasi misalnya dari Gelora kan. Tapi kan saya kira Pak Prabowo ini tidak sederhana itu dalam berpikir terkait dengan konteks membangun kebangsaan, Iya, kepentingan negara lah. Kurang konsisten ini. Dalam konteks politik juga sama lah mungkin. Kan akan lebih nyaman dan aman ketika semua ada di pangkuan. Tapi saya kira harus ada oposisi karena dalam negara demokrasi mesti oposisi ini sebagai magnetud bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya. Kalau nggak ada malah terjadi stagnansi karena evaluasi kritik Nggak ada sama sekali. Itu nggak akan terjadi. Tapi kalau lihat dari latar belakang personal itu bisa terjadi begitu. Dengan PKS saya kira clear secara personal. PKS tidak ada masalah ya? Ya nggak ada masalah yang cukup besar untuk mengatakan tidak mungkin terjadi komunikasi dan konsolidasi ke depan. Kalau PDIP kan ada masalah kan? PDIP juga clear harusnya. Bukan, artinya kan dari sisi dengan Jokowi kan? Nah, tadi saya katakan, secara personal antara Pak Prabowo dengan Bu Mega kan mestinya sudah clear gitu loh. Masalahnya tinggal di Jokowi ya. Nah, masalahnya kan tinggal. Itu Gibran nggak akan jadi penghambat apa untuk PDIP masuk? Kan aneh juga kalau misalnya PDIP masuk sementara wapresnya Gibran. Nah, kalau kita lihat dalam formulasi konstruksi ketatanegaraan kan sebenarnya wakil presiden itu tidak banyak peran. Kayak Ma'ruf Amin gini. Tidak banyak peran. Makanya harus dilihat tuh begini. Ada dua nomenklatur yang berbeda antara wakil kepala dan wakil ketua. Ini harus kita pahami bersama dalam perspektif hukum tata negara. Kalau wakil kepala, maka sesungguhnya wakil itu tidak punya fungsi dan wewenang. Dia hanya punya tugas. Basic tugas itu mandatori. Kepalanya ngasih mandat, lu kerja, baru dia kerja. Beda dengan wakil ketua. Kalau wakil ketua dengan ketua ini kedudukannya sederajat dalam pengambilan keputusan. Hanya perbedaannya ketua ditambah 2 tugas tambahan. Tambahan pertama dia sebagai speaker, mewakili institusinya keluar. Nah, tambahan kedua adalah tugas dalam rangka mengkonsolidasikan organ-organ di dalam. Ini yang
penting kita pahami bersama, ada perbedaan dalam perspektif hukum tata negara berbicara tentang nomenklatur wakil ketua dan wakil kepala. Apa hubungannya dengan presiden wakil presiden? Presiden itu kan kepala pemerintahan, kepala negara, maka wakil presiden itu adalah wakil kepala. Maka wakil kepala itu dalam bahasa sosiologisnya second man atau ban serap, dia hanya bekerja ketika kepalanya stuck. Bisa karena berhalangan tetap, bisa tidak melaksanakan kewajibannya sebagai presiden, dan sebagainya lah. Bisa karena pemakzulan dan sebagainya. Sama seperti dengan Amerika ya. Nah, tetapi di historical kita, perjalanan bangsa ini, ada yang berbeda dari semua wapres, dan ini menjadi presiden sebenarnya. JK. Ya. JK di eranya di eranya SBY, di pertama. Peran dia luar biasa. Terutama dari sisi ekonomi ya. Yang kedua, JK. Lagi-lagi JK ya. Jokowi. Di Jokowi. Perannya luar biasa juga. Nah, jangan-jangan kalau misalnya bin Jokowi ini jadi apa istilahnya Gibran ini menjadi wapres, kan Jokowi juga nggak ingin juga kemungkinan ya. Kalau tapi kan itu wilayahnya bukan wilayah hukum, Bos. Itu wilayahnya politik bergening. Dikasih, ditugaskan. Gua dapat apa, lu kasih apa? Jawabannya di politik. Ya, nah makanya Gitu. ini kan akan bertabrakan dengan PDI kan. Tapi kan ketika misalnya Gibran sudah tidak diakomodasi sebagai sebagai kader PDI, bisa aja itu salah satu penyekat yang akan menjadi hilang. Toh dia bukan lagi kader PDI. Nggak, Kang Atan mau ngomong gini, nanti Prabowo ngomong ke Ibu Mega misalkan. Bu, udah nanti wapres nggak akan saya kasih kewenangan apapun, Ibu gabung aja. Mau gitu. Presiden klub. Loh, kita udah bahas kemarin. Kalau bicara perspektif politiknya, semua kemungkinan kan bisa terjadi gitu loh. Kita udah bicara kemarin soal presiden klub itu. Mungkin saja bergeningnya, ya aku mau bergabung, tapi ada tapi itu kan syarat yang saya kira itu wilayahnya domain politik lah. Tapi maksudnya gini, tapi Kang Atang yakin bahwa PDIP dan PKS gabung? Yakin saya. Tinggal tunggu waktu aja, mungkin bisa sebelum pelantikan, setelah pelantikan dan sebagainya. Toh dalam sejarah perpolitikan di Republik ini kan, bahkan bukan sebelum pelantikan, setelah penetapan pasangan calon aja bisa terjadi koalisi kan. Demokratis, kasus monumental yang sangat menarik saya kira. Dalam perspektif politik kan apapun bisa terjadi. Ruang itu ada karena pembatasnya atau sekatnya nggak besar begitu loh. Kalau dua-duanya gabung, nggak bagus juga untuk tidak ada oposisi. Ya nggak bagus juga sebenarnya untuk demokratisasi. Meskipun pertanyaannya adalah, ya kan Indonesia musyawarah mufakat, bukan demokrasi liberal, bukan demokrasi yang diimpor dari manapun. Konsepnya berada dalam kan liberal, Bos. Bahasanya kan mengisi kamar-kamar sendiri tapi ada dalam satu rumah. Ya kan gini, mindset kan begini. Ini yang memang dalam tradisi politik kita dan tidak terbantahkan. Urusan koalisi itu kan implikasinya masuk ke dalam. Ya, betul nggak? Betul. Nah, sekarang misalnya ada nomenklatur baru, rekonsiliasi juga ditafsir sama dengan koalisi, berarti masuk juga ke dalam, kan begitu? Ya. Padahal juga sebetulnya belum tentu, gitu. Ya, gimana Ting? Gimana coba pengamat? Iya. Dr. Slamet Ginting. Jadi ini suara Unas apa suara Slamet? Jadi kalau ciri dari demokrasi Indonesia itu kolektivisme, kebersamaan, gotong royong, gitu kan. Kerjasama. Nah, Prabowo merasakan itu ketika dia masuk dalam kabinet Jokowi, merasa bahwa ini pas. Ya, kita lihat historisnya dari ayahnya, background PSI, ikut terlibat dalam pergolakan PRRI Permesta, pergolakannya bersama tokoh-tokoh Masyumi. Menarik ketika kemudian bisa bergabung dengan Megawati menjadi calon wakil presiden. Padahal ayah mereka kan bertolak belakang. Bertolak belakang. Secara historis tapi, ya. Secara historis.
partai untuk kebersamaan oke. Sama dilakukan juga pada 2009 itu kan. Oke. Ya. Ini Meg- akarnya kita lihat juga. Kan menarik juga bagaimana Sumitro kok bisa gabung dengan Presiden Soeharto. PSI loh, sosialis Ya, ya. dengan Soeharto. Kita lihat lagi, ini Gerindra ini kan bin Golkar nih, ya kan? Nah, Demokrat bin Golkar, Nasdem juga bin Golkar nih kan. Jadi artinya adalah partai pendulum di tengah. Oke. Dia ingin menarik kiri ke tengah, kanan di tengah. Ini ideal yang dicita-citakan oleh Soekarno juga ketika menciptakan Sekber Golkar yang kemudian menjadi Golkar itu untuk menghadapi ancaman-ancaman kubu liberal dan komunis. Dia cari keseimbangan. Nah, Prabowo berada dalam posisi keseimbangan itu. Karena itu menurut saya dia berpotensi sangat tinggi untuk menarik PDIP yang dikategorikan kiri dan juga PKS yang dikategorikan tanda petik kanan untuk ke tengah di dalam kabinet. Ayo kita sama-sama bekerja, Bergotong royong kira-kira. Nah, kalau seperti ini kan sama dengan PDIP kan. Demokrasi gotong royong. Belajar dari kesalahan demokrasi terpimpinnya Soekarno. PDIP-nya mau nggak? Mau. Alasannya? Gini, tidak ada kendala psikologis antara Prabowo dengan Megawati. Kalau soal dendam, Prabowo lupakan. Seharusnya dia bisa nagih kan 2014 batu tulis itu kan. Batu tulis. Ya kan? Kan Itu Jokowi sudah melaksanakan batu tulis Nah, PDI katanya. Nah, jadi Ini benar. udah selesai itu Benar barang. kan? Jadi Jokowi itu merepresentasikan dalam Batu tanda tulis. petik perjanjian batu tulis. Nah, ya begitu. Jadi kebersamaan. Nah, tapi jangan lupa Megawati ini itu darah gen Fatmawatinya kuat. Kuat. Mohon maaf nih, dalam tanda petik hanya Fatmawati kan yang tidak datang ketika Soekarno meninggal, hanya kirim bunga dari Fat. Yang lain mantan istrinya datang semua. Kita lihat 20 tahun secara formal Megawati tidak bertemu dengan SBY. Dianggap berkhianat kan di kabinetnya Mega. Apalagi dengan Jokowi ini. Nah, yang bisa menyatukan adalah Prabowo. Nah, Prabowo memainkan bandul itu. Kapan PDIP masuk? Kapan Jokowi agak digeser? Keuntungannya PDIP itu kalau gabung apa sih? Bro, ini mungkin Kongres 2025 adalah masa terakhir Megawati. Yang sudah dari tahun 93 sampai 2025 memimpin partai. Artinya 32 tahun seperti masa pemerintahan Soeharto. Nah, maka dia perlu juga kekuatan, dukungan dari penguasa agar PDIP tetap berada di dalam terahnya. Gak ngerti gue, terahnya gimana? Nah, Zona nyaman. Zona nyaman artinya tetap dipegang oleh keluarganya Soekarno, kan begitu. Maka yang paling bisa mengamankan adalah ya seperti Prabowo itu. Kan jadi PDIP melihat bahwa hubungan yang tidak harmonis antara Megawati dengan Jokowi, kemudian hubungan yang tidak harmonis antara Megawati dengan SBY, Prabowo ada di tengah. Prabowo bisa menyatukan itu. Maka seperti kemarin itu kan ada isu presiden klub dan lain-lain. Nah, tentu Megawati tidak akan nyaman di situ. Menurut saya representasi Megawati saat ini ada di Puan.
bukan di Hasto. Hasto yang agak keras, Puan agak lunak. Coba bagaimana Puan bisa berdamai dengan AHY. Puan bisa kemudian melakukan komunikasi politik dengan sangat cair dengan Prabowo. Nah, Prabowo juga berkepentingan karena apapun nanti PDIP adalah partai pemenang pemilu legislatif. Kalau dari undang-undang MDS, maka PDIP akan menjadi ketua kalau tidak ada perubahan. Kelihatan tidak akan ada perubahan. Masuk prolegnas juga itu. Nah, ini kemudian Prabowo juga berkepentingan supaya tidak diserang oleh PDIP, tidak diganggu, maka dimasukkan semua. Karena kalau PDIP tidak masuk di dalam kabinet, maka Golkar akan besar kepala, kira-kira begitu. Menjadi partai terbesar. Gerindra jadi kedua. Lihat bagaimana Golkar meminta jatah 5 kursi. Sama kan dengan Megawati waktu itu minta jatah 5 kursi ke PDIP, sama nih. Nah, Prabowo tidak ingin digerogoti oleh Golkar. Kang, nah, PDIP menang sebagai nomor 1 lah, pilpres, pileg, pemilu, pemenang pemilu. Tahun berapa? Tahun 99 pertama. 1999. 33%. Reformasi. Okay. Dia tidak ada di dalam kabinet. Nah, persoalannya adalah ketika dia mendominasi kabinet, itu ketika dia oposisi. bukan kesalahan dalam tanda petik PDIP ketika menang agak jumawa. Dia merasa kemudian, gue pemenang pemilu, lu mesti dekat ke gue. Karena merasa menang. Tapi itu, dia merasa seperti itu, akibatnya yang lain bergabung, muncul poros tengah kan, dikeroyok. Sama juga kasus ini. Pilpres 2024 itu, semuanya sebenarnya ingin ke PDIP. Tapi, Megawati lebih besar daripada PDIP. Maka Megawati yang akan menentukan hak prerogatif siapa presiden dan siapa wakil presiden. Sehingga yang lain akhirnya rencana Golkar, rencana PAN mau masuk batal. Untuk apa aku di situ kalau kemudian tidak punya peran apa-apa. Nah, ini yang sedang diperbaiki oleh Puan Maharani. Oke. PKS. Ya. Kenapa PKS menurut lo bakal gabung? PKS dari 2014 dan 2019 itu bergabung mendukung Prabowo Subianto. Jadi nggak ada kendala. Prabowo itu sejak dia menjadi tentara itu sudah dekat dengan kubu Islam. Bahkan dia dituduh seperti tentara hijau. Karena dia itu seperti saya bilang tadi, dia ingin konsolidasi politik negara itu semuanya menyatu. Apapun, mau kiri, mau kanan, itu adalah kekuatan-kekuatan politik yang harus diakomodasi. Perbedaan itu diselesaikan di tengah-tengah dalam bentuk kerjasama. Power sharing lah kira-kira seperti itu. Tidak bisa diabaikan. Tapi apa artinya dengan grassroots? Kan salah satu yang dilakukan oleh PDIP sampai saat ini kan di Petun. Iya. Kenapa sih mereka melakukan gugatan di Petun? Artinya mereka memaksimalkan nih untuk bukan menggagalkan, tetapi menggugat hasil pilpres. Nah, itu kan lebih karena kemarahan dan lebih ke mengerti apa yang terjadi dengan para psikologi di bawah. Psikologi di bawah. Nah, ini kan juga serba salah kalau mereka gabung sekarang kan? Iya, makanya sama kemarahan orang terhadap Prabowo, ya kan? Ketika bergabung, kan kira-kira sama nih. Di awal ya, dulu ya 2019. Jadi kira-kira kalau dalam Islam itu harus ada masa idah gitu kan. Ada waktu jeda dulu dong. Jangan langsung masuk gitu loh. Ada momentum. Ada menunggu momentum.
Tapi by the way, 2019 Gerindra masuk itu Jokowi sudah dilantik jadi presiden belum? Sudah, Sudah, setelah sudah. masuk dipanggil Prabowo. Oh, berarti setelah dia dilantik baru Iya, masuk Prabowo kabinet. masuk ya? Tidak ada masa idah. Tidak ada masa idah. Tidak ada masa Nah, idah politik. Kalau dalam konteks Megawati saat Pilpres 2024 ini Saya kira akan ada masa idah. ada masa idah. Masa idah itu antara lain dilakukan lewat gugatan ke PT UN. Artinya adalah Supaya kemudian grassroots di bawah tahu bahwa kami sudah berjuang maksimal. Melakukan perlawanan. Melakukan perlawanan. heroik sekali ya. Heroik harus begitu. Meskipun dalam kacamata lain bisa jadi ini bergening. Ini. Ya, ini politik dua muka atau jangan-jangan dasa muka. Dasar muka. Ya, enggak, kalau gua sih ngelihatnya itu pintu depan tertutup, tapi pintu belakang masih dibuka. Nah, jadi memang dalam politik itu tetap harus ada dibuka pintu, berapa persen dibuka. Supaya kalau mau keluar ada pintunya. Ada escape-nya. Kalau mau masuk juga jangan ditutup rapat-rapat dan juga dibuka lebar-lebar. Karena kepentingan itu berbeda-beda. Dinamikanya itu sangat-sangat tidak bisa diperhitungkan. Kayak rumah, Tapi yang yang pintu depan sama pintu samping. gua mau ini Lupa ngunci. gua pintu mau belakang, lupa menstabilo. ngunci. Gua mau stabilo tadi omongannya Selamat masa idah. Hmm. Pertanyaan gua nih ke Kang Atang sebagai orang Nasdem. Kayaknya nggak ada masa idah loh di Nasdem. Begini, Kenapa? kan bicara rekonsiliasi itu sebenarnya cukup dengan menyatakan saja bahwa menghargai dan menghormati siapa pemenang. Itu yang paling penting. Apa itu nggak kecepatan ya waktu itu? Ya, karena itu sudah ditetapkan oleh KPU satu, yang kedua juga pada saat MK kan. Itu kan sudah clear gitu. Ini sebetulnya memberikan sinyal dalam ruang kebangsaan. Bahwa artinya Ini bukan ngomong soal PDIP kan? ya selesai sudahlah. Urusan perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan dalam kontestasi politik sudah selesai. Kita tidak boleh lagi larut dalam ruang konflik lah. Gitu. Dan kita punya sejarah yang cukup kelam pasca pemilihan presiden lama kan. Oh iya. Bahkan sampai muncul ya Situasi bisa dianggap stigma lah, ada cebong, Anarkis. kampret dan sebagainya. Ini kan sebetulnya tidak menyehatkan bagi bangsa yang dibangun atas dasar pluralisme. Pasti ada perbedaan, tapi perbedaan itu bukan berarti harus beda. Gitu. Nggak, buat publik orang kayak saya lah ya, bukan orang politik. Nasdem itu orang yang pertama mengusung partai pertama yang ngusung Anies. Yang oleh publik dikatakan ini berseberangan, mengambil posisi berseberangan dengan Jokowi lah. Tapi ketika pemilu MK jegrek, Nasdem kemudian secepat kilat gitu, mengapresiasi itu dan langsung balik lagi ke poin. Publik lalu menartikan ya mungkin karena Nasdem tidak pernah jadi oposisi sih ya gitu. Mungkin Nah, ada kepentingan yang lebih besar sih. Ada kepentingan yang lebih besar terkait dengan kepentingan bangsa. Oke. Artinya kalau tetap berseberangan ini potensi memecah belah bangsanya tinggi ya. Sangat besar. Sangat Oke. besar. Saya kira momentum ketika kita mencalonkan Anies pun itu bukan berarti tidak berisiko. Berisiko Saat itu sangat dipahami. sangat. Tapi kan Nasdem melihat kalau nggak Nasdem juga mendorong Anies sebagai presiden, ada juga risiko. Ini untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Ya. Kita bisa bedakanlah pemilu yang sebelumnya dengan sekarang, bagaimana dalam kontestasi ini riak-riak kecil itu pasti terjadi dalam kontestasi politik. Biasa. Tapi tidak menggelembung seperti yang 2019 sebelumnya. lah. Itu yang tidak pernah dipahami oleh publik. Nah, ini sampai di sini pemahaman publik. Pemahaman publik di kita ini kan selalu subjektif. Siapa yang dia dukung, dia mati-matian mendukung, mau kalah mau apa, dia tetap juga berjuang, pokoknya harus menang. Ya. Nah, yang lebih penting lagi, mungkin kita juga harus melihat bahwa kita harus kembali kepada basis kita musyawarah mufakat. Nah, artinya kalau misalnya secara hukum sudah dianggap sah, apapun prosesnya dan sebagainya, tetapi kalau sudah diputuskan, ya kayak wasit, kayak misalnya Indonesia lewat lawan kemarin lawan siapa? Guinea. Guinea.
Wasitnya nggak benar, wasitnya nggak jelas. Tetapi kan kita terima akhirnya. Ya. Nah, mungkin itu yang harus dinikan kan. Ya. Mungkin ya. Kalau itu sih gue sepakat. Gimana kan? Ya, tadi kan gini, hal yang paling substantif kan sekarang ini bagaimana kita banyak PR besar lah bagi bangsa ini yang harus diselesaikan tidak hanya oleh satu atau dua kelompok. Kebersamaan ini menjadi penting. Konsolidasi ini adalah konsolidasi kebangsaan. Yang kemudian kita nggak boleh larut dalam konteks kontestasi politik ini kan 5 tahun sekali. Ya. Nah kalau kita selalu mempererat bangsa ini dengan perbedaan yang tidak pernah selesai, perbedaan itu asasi ya, tapi bukan berarti harus beda yang tadi saya katakan. Ini ada problem besar yang harus kita bangun bersama lah. Kalau bicara isu krusial kan sebetulnya kita sedang hadapi, baik skala nasional maupun skala internasional. Bagaimana sebenarnya membangun keyakinan bersama dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan bersama. Oke. Kalau gua ngelihat gini ya, kembali ke tadi PDIP sama PKS gabung ya. Jangan-jangan nggak gabung juga nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Dan kalau nggak gabung juga akan menyehatkan penyelenggaraan pemerintahan karena ada fungsi kontrol, ya kan? Koalisinya itu akan terjadi di pilkada. Jadi gini, Kang. Ini kan seperti air dengan minyak sebenarnya. PDIP dengan PKS. Artinya kalau PKS berkoalisi dengan PDIP di dalam ranah oposisi, nggak ketemu juga. Jadi merasa bahwa gue lebih dekat dengan Prabowo daripada dengan PDIP. Maka hitungan PKS lebih nyaman saya di situ. Tapi PKS itu oposisi terus dan angkanya bagus. Iya, dari sisi politik. Tapi koalisinya bisa terjadi di pilkada. Nah, memang kalau sisi ekonominya pilkada kan tuh nggak linear loh. Bukan, maksudnya gini. Di dalam konteks pusat, mereka bisa jadi berbeda saja. Ini kan ngomong mereka bersiap-siap ke 2029 kan? Iya. Dalam konteks 2029, mereka di daerah aja. Di dalam konteks nasional, posisi saya toh di daerah juga kemarin PKS oposisi gabung juga gitu, ada koalisi, bukan koalisi ya, mengusung partai tertentu dengan partai-partai lain. Jadi begini Kang, ini dulu saya ingat Nasdem begitu berteriak menggugat PAN, yang kemudian menjadi mualaf politik bergabung dengan pemerintahan Jokowi di tengah-tengah. Sekarang kan sama. Makan sama. Nasdem dituding juga. Loh kok belum apa lu Pak? Lu udah jadi mualaf kan kira-kira begitu. Udah jadi mualaf. Jadi akhirnya dasarnya memang kepentingan. Kepentingan politik. Nah, seperti saya bilang tadi, Gerindra, Nasdem, Demokrat, akarnya kan dari Golkar tuh. Bin Golkar semua ini kan. Bin Golkar semua. Jadi memang dia merasa nyaman berada di kekuasaan untuk mengendalikan negara. Kalau di luar agak susah. Jadi kecenderungannya juga seperti itu. Termasuk NU. Dalam sejarah pemilu 55 kemudian ketika muncul Nasakom yang kontroversi, Masumi nggak mau masuk, NU masuk. Karena bagi NU juga bagaimana membiayai umatnya kalau tidak di dalam kekuasaan. Secara butuh ekonomi. Dengan kekuasaan itu, dia kemudian bisa mempengaruhi kekuasaan. Berbeda kalau oposisi itu. Karena itu tadi, sifat atau ciri khas demokrasi Indonesia itu kolektivisme, gotong royong, kebersamaan, musyawarah mufakat, bukan oposisi. Nah, bagi orang yang mencermati demokrasi Barat, seperti juru bicara Pak Prabowo. Bukan seperti menyerupai. Diksinya itu loh. Enggak, kira-kira menyerupai kan hampir mirip. Kira-kira gini, orang ya dengan background militer, kira-kira seperti itu. Jadi bukan karena partisan ya? Bukan.
seperti juga SBY, kan sebenarnya ingin juga merangkul PDIP. Caranya apa? Karena Megawati nggak mau, suaminya Taufik Kemas dijadikan ketua MPR. Karena ingin persatuan. Dulu kan sebenarnya ada partainya adalah partai nasional, partainya tentaranya tentara nasional, kan gitu. Jadi ingin semuanya dalam satu lah. Begitu. Koalisinya nggak harus di formasi pemerintahan, tapi juga di parlemen. Nah ini menarik nih, kan ini sekarang ada ruang yang sedang mungkin akan ramai sebentar lagi kan gitu. Apa tuh? Terkait dengan pimpinan DPR. MDS. Itu kan gini, itu juga masuk prolegnas loh bro. Iya. Satu. Dan yang kedua, itu bisa pintu masuknya mungkin splitting. Undang-undang MD3 ini dipecah jadi 3. Undang-undang DPR, undang-undang MPR, undang-undang DPD. Itu pintu masuk bisa begitu. Gitu kan. Jadi alat bargaining lah paling enggak. Kan MD3 ini kalau misalnya di split juga akan membuka ruang tuh untuk terjadi perubahan formulasi dan formasi pimpinan. Enggak ex officio pemenang pemilu. Tapi bisa juga dilakukan melalui pemilihan secara paket. Itu bisa terjadi. Contohnya 2014 itu kan. PDIP nggak jadi ketua DPR kan? Dan itu secara hukum clear bisa di-split. Tapi tolong dijelaskan nih ke publik nih. Biar mengerti juga publik itu apa artinya pertaruhan itu. Dalam konteks? Ya dalam konteks kekuasaan dan dampaknya ke publik. Ya. Atau dalam konteks kepentingan. Kalau Nasdem melihat sebenarnya kepentingan yang lebih besar dalam pertaruhannya. Kontestasi politik itu hanya bagian kecil aja, salah satu instrumen untuk mencapai tujuan yang tadi saya katakan. Cita-cita nasional. Makanya restorasi kan itu sebenarnya kembali ke substansi cita-cita dan harapan kebangsaan yang diatur dalam pembukaan itu loh. Gua ini pengen tahu, PKS kan waktu itu ketemu tuh sama Nasdem. Ngobrolin koalisi nggak sih? Iya. Gimana ya saya ngomong? Takut offset. Bukan. Artinya bahwa ginilah. Artinya perspektif PKS juga dalam kepentingan membangun bangsa ke depan kan juga tidak kemudian harus pembeda itu menjadi magnitude untuk berbeda kan gitu. Maksudnya gimana sih? Pembeda untuk menjadi berbeda itu begini. Pembeda itu bukan berarti apa yang menjadi kebijakan pemerintah harus dihajar, bukan itu. Maksudnya PKS ke Nasdem ngomong kita juga siap koalisi gitu. Atau gimana sih? Ya dalam pertemuan itu mungkin juga ada sinyalemen itu kan begitu. Gitu bahwa ada kepentingan yang lebih besar gitu. Yang tadi yang saya katakan meskipun koalisi itu kan belum tentu juga tidak berbeda. Kan lompatan-lompatan orkestrasi politik di bidang legislasi lah yang diperlihatkan oleh Nasdem kan gitu. Yang meskipun kita harus berdarah-darah ya tetap kita konsisten dengan itu. Misalnya yang terakhir lah RUU TPKS bagaimana kita berlumuran keringat lumpur misalnya kan gitu. Ada beberapa prinsip yang menjadi pegangan bagi semua partai saya. Kalau begitu kan PKS membuka ruang koalisi gitu ya. Ruang itu ada, maka tadi secara psikologis juga kan sebetulnya tidak ada masalah. Dan yang kedua apa yang dibayangkan oleh kita sekarang tidak boleh juga menggunakan parameter bayangan masa lalu. Kalau PKS, PKB aja orang bilang masa lalu tidak pernah bisa ketemu kan sekarang bisa ketemu dalam satu koalisi gitu. Artinya ini ada satu proses perubahan lah. Kalau dimaknai positif, gitu. Partai itu kan juga semua punya kepentingan yang besar terhadap bangsa ini dengan melihat misalnya banyak masalah yang harus kita selesaikan yang tidak mungkin diselesaikan secara sendiri-sendiri oleh kelompok atau golongan baik dalam partai politik maupun di civil society lah gitu. Saya pengen ngobrol suasana kebatinan PKS ketemu Nasdem. Kan PKS membuka ruang koalisi. Nasdem gimana tuh? Kalau Nasdem saya kira sangat welcome lah. Sangat welcome lah. Biasanya, wow, lu insaf juga bro, mualaf. Atau gimana? Atau suka-suka lu dah. Ya, kita kan sangat menghargai institusi partai politik kan gitu. Sikap pandangan politik itu kan nggak boleh juga kita larang kan. Gitu. Tapi kalau dilihat dari gesturnya sih ya ada perspektif yang sama. Hubungan Surya Paloh sama Mega kan
kurang Baik-baik. bagus tuh. Baik-baik saja sebetulnya. Itu hanya untuk publik ya. Itu kan hanya melihat gestur aja kan gitu. Nggak mau salaman loh. Oh. Mereka Lupa aja terlewat. Baik-baik saja kalau nggak baik kan Mbak Puan kesini juga sama Ketum kan bagaimana suasana kehangatan. Contoh misalnya, oh iya Puan. ya Mbak Puan kan panggil Udah kayak Pak keponakan. Surya Ombo, Iya. kan gitu. Artinya Nasdem oke-oke aja Oh, ya kalau oh. gabung di koalisi ya. Kecuali kalau strong kayak misalnya kalau misalnya tadi cerita tentang dengan SBY kan, Mbak Puan juga nggak boleh ketemu. Dan kalau lihat dari sisi Ketua Umum Nasdem ini, Surya Paloh ini kan kalau kita lihat ya sejarahnya ini dalam berbeda pendapat dan sebagainya sangat menghargai sekali perbedaan Kalau pendapat. itu iya, cuma waktu itu Mega sampai nggak mau salaman gitu. Gue sih Terlewat karena hiruk pikuknya suasana Gloria kan. Antri. Iya makanya kan hiruk pikuknya suasana Gloria kan. Jadi jangan dilihat dari semiotika politik ya. Gitu kan. Padahal politik itu semiotik. Tapi ini gue mau lihat sebenarnya dari kacamata baik itu dari Kang Atang dari sisi hukum maupun dari Slamet Ginting dari sisi kacamata politik ya. Apakah mana sih yang baik untuk negeri dan bangsa ini? Pemerintahan dengan super powerful, artinya semua partai bergabung ke pemerintah sehingga kontrol di luar dalam sistem nggak ada. Atau mau nggak mau memang harus ada yang ditinggalkan oleh Prabowo ini, dua partai ini atau mana gitu. Tapi yang jelas harus ada yang outsider. Saya dulu Abdul. Terserah. Bebas. Jadi idealnya sebenarnya tetap harus ada yang kritis terhadap pemerintah. Tapi kritis itu tidak selalu harus di luar. Misalnya Nasdem atau PKB dan juga PKS di dalam. Karena sebelumnya menjadi lawan politik dalam Pilpres, bisa masuk di dalam, tapi kemudian dalam posisi kritis, bukan yes man aja. Oke. Itu kan bagus. Dalam pengertian mengingatkan. Dalam jangan fatsun sampai politik kita biasa itu. biasa aja. Nasdem kan melakukan itu juga konsisten. Oh, ketika Jokowi. Ya, kalau berbeda, katakan berbeda. Oke. Sampai sekarang kan kelihatan bagaimana figur Surya Paloh misalnya. Kan komitmennya kan jelas, komitmen kebangsaannya jelas. Ketika kemudian bandul kiri kanan begitu tidak terkendali, dia coba itu satukan. Nah, semangat ini menurut saya ada pada Prabowo dan juga ada pada Surya Paloh. Ini kingmaker nih. Nah, sementara kingmaker di sana adalah Megawati ya. Buntu secara komunikasi politik. Ya. Untungnya memang ada Puan yang menjiwai karakter almarhum ayahnya. Luas kan? Taufik Kimas luas. Karena background ayahnya atau kakeknya Puan dari Taufik Kimas itu kan Masumi. Iya. Dekat kan dengan Islam. Ya. Bagaimana pada menjelang pemilu 2009 dia tidak ingin ada konflik terbuka atau ada rentang kendali sangat jauh dengan PKS. Dia menyatukan itu. Maka kemudian Puan ini menurut saya representasi dari Taufik Kemas yang bisa menyatu dengan Prabowo. Maka kemudian Rakernas nanti ini akan mempengaruhi jalannya Kongres PDIP nanti. Menurut saya Puan Maharani adalah Prince Crown atau Putri Mahkota untuk menggantikan Megawati pada 2025 yang akan menutup kira-kira tidak terlalu malu lah ya. Tidak terlalu malu untuk mengatakan bergabung, tapi bukan Megawati, anaknya. Jadi kira-kira harga diri belum tentu Puan lah. Ya belum tentu. Bukan Anda. Belum tentu ya, tapi kalau lihat gestur,
kalau lihat gerakan politiknya, pertarungan politik di dalam, Puan itu lebih bisa diterima oleh kubu-kubu yang berseberangan. Jadi menurut saya sebenarnya Pilpres itu untuk menandakan yang kalah berada di kubu oposisi dalam pengertian lu kubu yang tidak memerintah supaya belajar dari pengalaman. Tapi tidak serta-merta dalam kasus Prabowo kemarin bergabung 2019 kok kelihatannya lebih nyaman, Prabowo juga akan melakukan itu. Jadi lu beda pendapat dengan Rocky Gerung ya? Rocky kan bilang dalam kontestasi Pilpres yang kalah ya jadi oposisi. Itu versi Barat, nggak apa-apa. Kalau menginginkan seperti itu juga seperti itu boleh. Tapi versi Indonesia? Nah, ini kan persoalannya kita bukan sistem kita kan presidensial, bukan parlementer. Itu kalau parlementer boleh aja seperti itu. Lu beroposisi di sana. Misal Amerika kan sudah mapan, hanya ada 2 partai. Satu berkuasa, satu oposisi. Ya, kita kan enggak. Kita sekarang punya 8 partai politik yang masuk dalam parlemen. Bagaimana membaginya ini? Jadi ya saya kira Prabowo akan belajar dari pengalaman era Soekarno sampai era Jokowi, belajar juga kemudian mencari titik temu, harmonisasinya di mana. Gua makin yakin Dr. Slamet Ginting tuh menyerupai juru bicara Prabowo. Nah, jadi ini ketemu juga kebetulan Prabowo dengan Surya Paloh menurut saya ketemu. Cara Surya Paloh memperlakukan Prabowo dengan karpet merah aja itu sudah mempersilahkan bahwa Nasdem siap jika diajak bergabung. Karena tujuannya itu tadi, buat kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Nah, Surya Paloh itu makin kelihatan kan. Kalau dulu barangkali 2014 gaya dia sebagai politisi pebisnisnya muncul. Tapi sekarang mungkin ada perubahan-perubahan, dia kembali sebagai tokoh pergerakan pemuda tahun 66 dulu, bagaimana menyatukan itu. Ini kan Soekarnois sebenarnya. Tapi kemudian juga menjadi pengagum Soeharto. Dia menjadi tokoh yang sinkretis, menggabungkan tokoh-tokoh bangsa. Oh ini loh yang paling baik, pola pikir ini, pola pikir ini, pola pikir ini disatukan. Saya kira ini titik temu antara Prabowo dengan Kingmaker di kubu 01. Guys, Surya Paloh. 2 tokoh besar ini menganggap nanti tidak akan ada lagi oposisi. PDIP, PKS kemungkinan gabung dalam sebuah rumah besar sama Indonesia. Walaupun itu bertahap mungkin untuk PDIP. Tapi pada akhirnya akan bergabung. Menurut gue sih, kalau itu terjadi, maka itu akan menjadi lahan subur bagi gerakan sipil. Yeah. Jadi oposisinya ada di gerakan sipil jika itu terjadi. Yeah. Tapi apapun, komentar mau protes ke Dr. Slamet Ginting silahkan, mau protes ke Dr. Atang silahkan, asal jangan protes ke kami berdua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?